ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semuanya. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki? Dengan apa? Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Saudara akan memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tetapi timbul banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Apakah semua orang percaya bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Enggak semua bilang yes. Karena banyak orang Kristen yang berpikir waktu mereka melihat kepada diri mereka sendiri atau waktu orang lain melihat kepada diri mereka, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, mereka merasa berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tidak ada potensi sama sekali, tidak ada support selama ini secara finansial dan mereka berpikir mereka kehilangan kesempatan. Mereka tidak mungkin bisa disembuhkan, mereka tidak mungkin berada di atas, sehingga mereka berpikir mereka kehilangan kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Apakah benar demikian? Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang prinsipnya. Kita sudah belajar caranya. Cara menerima semua pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan dengan tidak ada cara lain. Tapi saudara harus mengerti prinsipnya. Dan ini akan memerdekakan saudara. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara masih ingat keadaan saudara, kondisi saudara, waktu pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat? Masih ingat? Saudara perlu mengingat. Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu pada waktu kamu dipanggil. Ingat keadaan saudara waktu pertama kali teman saudara ajak saudara datang ke gereja. Ingat bagaimana keadaan saudara pertama kali waktu saudara memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin keadaanmu saat itu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik. Mungkin ada banyak di antara saudara yang sedang sakit atau baru kena PHK atau baru ditipu orang. Tapi apapun keadaan saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, tetap datang ke gereja. Karena gereja bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Ingat keadaan kamu pada waktu kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat berikutnya, 27, 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Jadi kalau saudara boleh ada sebagaimana saudara dan saya ada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada saudara, ingat, kamu harus ingat bagaimana keadaan kamu waktu pertama kali kamu dipanggil. Waktu pertama kali kamu diajak teman kamu datang ke gereja, waktu pertama kali kamu memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, mungkin tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak orang yang bijak, mungkin kita bodoh saat itu, melakukan kesalahan. Mungkin tidak banyak orang yang berpengaruh, berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tapi kalau hari ini kamu boleh ada, sebagaimana kamu ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Sebab apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah
Untuk mempermalukan orang-orang yang kuat dan apa yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Wow, ini prinsipnya Tuhan. Saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Kalau saudara mengerti prinsipnya Tuhan, saudara akan mengerti cara kerjanya Tuhan. Demikian juga Allah memberikan anaknya, datang ke dalam dunia ini, anaknya lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana dan miskin. Di tempat yang hina. Dibesarkan di kota Nazaret yang selama ini tidak dipandang dan tidak diperhitungkan. Alkitab berkata, waktu orang-orang mendengar Nazaret, orang-orang berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi sebelumnya Nazaret tidak diperhitungkan. Nazaret tidak dipandang. Tapi Yesus membuat Nazaret menjadi sesuatu yang diperhitungkan dan dipandang. Sejak saat itu Nazaret dipakai untuk mengidentifikasikan Yesus. Yesus dari Nazaret. Waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Apa yang Petrus katakan? Demi Yesus Kristus, orang Nazaret. Berjalanlah. Untuk mengidentifikasikan Yesus. Orang itu berjalan. Tidak bisa dikatakan, demi Yesus Kristus, orang Kelapa Gading, berjalanlah. Nggak bisa. Harus Yesus Kristus, orang Nazaret. Selama ini nggak diperhitungkan. Tidak dipandang. Tapi Yesus membuat Nazaret menjadi sesuatu yang diperhitungkan dan dipandang. Waktu Yesus mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Roh jahatnya, dia ngamuk. Hei engkau, Yesus Kristus orang Nazaret, apakah urusanmu dengan kami? Tidak dikatakan, hai engkau, Yesus Kristus orang Kelapa Gading, apakah urusanmu dengan kami? Enggak ada kuasanya. Tapi Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi Nazaret selama ini tidak diperhitungkan, tidak dipandang. Tapi Yesus membuat Nazaret menjadi sesuatu yang diperhitungkan, dipandang. Ini cara kerjanya Tuhan. Saudara harus mengerti. Jadi ini cara kerjanya Tuhan. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan dan terus dipakai Tuhan, saudara harus menjadi orang yang rendah hati. Karena ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan memakai orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, dan tidak berarti. Kenapa cara kerjanya Tuhan demikian? Saudara harus mengerti. Ayat yang ke-29, 30. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Tuhan memakai orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, yang hina dan tidak berarti. Kenapa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Semua karena kasih karunia. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada saudara, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu waktu pertama kali kamu dipanggil. Pertama kali kamu memutuskan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat itu titik nol kamu. Ingat, waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat keadaan kamu. Tetapi pada saat itu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Oleh Dia, saudara dan saya ditempatkan ada di dalam Yesus. Di saat kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara dan saya ditempatkan di dalam Yesus. Waktu saudara ada di dalam Yesus, itulah saatnya Allah membuat Yesus menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan. Amin. Artinya apa? Yesus adalah kebenaran saya. Ia menguduskan. Yesus adalah kekudusanmu. Dan menebus kita. Yesus adalah penebusmu. Amin. Waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat keadaan kamu. Waktu kamu sakit, waktu kamu menerima Yesus, kamu ada di dalam Yesus. Dan waktu Yesus ada di dalam kamu, Dia menjadi penebusmu. Apa yang terjadi? Kamu sehat. Karena Dia menebus kamu dari penyakit. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan dia di atas kayu salib. Begitu hancur.
Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit. Kamu disembuhkan, kamu sehat. Kalau selama ini kamu mengalami kegagalan demi kegagalan, ingat keadaan kamu waktu kamu dipanggil, ingat. Tapi waktu kamu menerima Yesus, dia menebusmu, termasuk dia menebus dari segala kutuk, termasuk dari kutuk kegagalan. Amin. Sehingga apapun yang kamu kerjakan dia buat berhasil. Jadi kamu harus mengerti prinsipnya Tuhan. Tapi kalau orang Kristen tidak mengerti prinsipnya Tuhan, waktu orang lain melihat dia, waktu dia melihat dirinya kepada dirinya sendiri, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, dia merasa dia bukan berasal dari keluarga yang terpandang, tidak ada support secara finansial selama ini, sehingga waktu dia melihat orang-orang lain yang begitu hebat, dia merasa dia kehilangan kesempatan. No, tidak demikian cara kerjanya Tuhan. Amin. Saya banyak ketemu orang, saya menilai orang ini merasa ganteng, merasa cantik, merasa punya banyak sumber daya, banyak koneksi. Tetapi mereka sayangnya hanya bergantung kepada apa yang mereka miliki. Mereka tidak pernah bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dan saya bertemu dengan banyak orang yang secara fisik biasa-biasa, secara penampilan pun biasa-biasa. Tapi setiap kali kita ngomong, semakin lama kita ngomong, selalu kasih karunia Tuhan, Tuhan baik, Tuhan begini, Tuhan begitu. Dan semakin lama saya berbicara, orang ini semakin menarik. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan ada dalam orang ini. Amin. Jadi saudara harus mengerti prinsip kerjanya Tuhan. Saya pernah kasih kesaksian sama saudara, saya pernah ngambil sekolah bisnis. Masih ingat? Saya pernah ngambil sekolah bisnis. Kemudian saya ambil kelas eksekutif, kelas malam. Untuk orang-orang yang sudah bekerja. Kuliahnya 3 hari dalam seminggu. Senin, Rabu, Jumat. Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Oke, itu kelas eksekutif. Dan saya ambil kelas strategic management. Itu seperti sekolah CEO. Karena semua bidang yang dipelajari. Semua teman-teman saya yang masuk di sana, di kelas saya itu orang-orang yang hebat. Karena syaratnya memang harus 5 tahun bekerja, pengalaman kerja 5 tahun, dan harus mengepalai 2 bidang. Pernah mengepalai 2 bidang yang berbeda. Jadi waktu saya masuk kelas itu sekitar ada 32 orang kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Itu semuanya orang yang hebat-hebat. Direktur ini, direktur sana, direktur BUMN di sini. Kemudian vice president di perusahaan asing. Dan hanya saya yang pendeta. Seperti biasa, waktu kelas dimulai, dosen memperkenalkan diri dan mereka mau tahu siapa muridnya. Satu persatu, saya kerja di sini. Kemudian saya jabatannya ini. Dan dosen-dosen di sana bukan hanya dosen, tapi mereka juga praktisi. Mereka konsultan di perusahaan ini dan mereka kenal. Oh, kamu kenal sama ini? Kenal. Banyak ngobrol. Tapi giliran saya begitu singkat. Nama saya ini, saya kerja di gereja ini. Ya kan? Lagi nggak khotbah lagi. Lagi di skors. Gara-gara hyper grace. Tadanya khotbah di mana? Nggak ada khotbah, nggak ada jadwal. Ya udah cepat aja. Jadi, dan saya merasa ketika tiba giliran saya, mereka seperti nggak dipandang lah, nggak diperhitungkan lah. Ya kan? Dan betul-betul waktu setiap kali saya belajar, kelas dimulai, apa yang saya pelajari, betul-betul saya tidak mengerti. Saya merasa orang yang paling bodoh di kelas itu. Karena latar belakang saya, teknik elektro, saya dari SMA nggak pernah suka pelajaran IPS, saya ambil IPA, nggak pernah saya suka. Yang namanya akuntansi, ekonomi, segala makro, mikro, saya paling nggak pernah suka. Saya nggak suka hafalan, saya suka eksak. Pertama kali saya kelas, saya bilang begini, gua nggak ngerti sama sekali. Keluar ketemu teman saya, dia seorang dokter juga. Dia dokter di perusahaan farmasi yang besar, internasional. Dan saya bilang ini, Bu dokter, kayaknya saya salah masuk sekolah deh. Saya nggak ngerti sama sekali. Betul-betul saya nggak ngerti. Saya begitu putus asa, saya nggak tahu apakah saya bisa selesaikan. Tapi perhatikan baik-baik. Semua kelemahan yang saya alami, semua kelemahan yang saya rasakan, membuat saya berpaling
kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Saya minta kasih karuniamu. Saya minta kasih karuniamu. Amin. Selesai 2 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadi tidak diperhitungkan, yang merasa orang paling bodoh di kelas. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya mendapat nilai tertinggi. 4.0. 4.0. Dan bukan hanya tertinggi pada saat itu, tapi tertinggi selama 25 tahun sekolah itu berdiri. Karena waktu angkatan pertama, ada yang mendapat nilai 4,0. Angkatan pertama. Setelah 25 tahun kemudian, baru ada yang dapat 4,0 lagi. Setelah 25 tahun kemudian. Yang lemah, yang bodoh, yang tidak diperhitungkan, tapi dapat nilai yang tertinggi. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Tuhan memakai orang yang lemah, yang bodoh, yang tidak berarti, yang hina, yang tidak diperhitungkan. Amin. Tetapi apa yang bodoh dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan Allah. Supaya hanya Tuhan yang dapat kemuliaan. Tapi mungkin saudara bertanya, kalau begitu bagaimana dengan saya Pak? Saya udah pinter, saya banyak koneksi. No. Puji Tuhan kalau saudara memiliki kelebihan-kelebihan itu. Tapi pesan saya, tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetap menjadi orang yang rendah hati. Jadi saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Harus mengerti prinsip Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, apapun ketika kamu melihat ada begitu banyak kekurangan, it is okay. Justru itu potensi, itu kriteria di mana Tuhan bisa memakai kamu untuk kemuliaan namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bilang sama kiri kanan saudara, kamu masih ada harapan. Amin. Itu cara kerjanya tuh Tuhan. Kita lihat cerita tentang Gideon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tersembunyi bagi orang Midian. Jadi saat itu Gideon sedang bersembunyi. Dia bersembunyi. Apa yang menyebabkan dia bersembunyi? Karena dia takut sama musuhnya. Orang-orang Midian. Tapi dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Apa yang saya mau beritahukan sama saudara? Apapun keadaanmu hari ini, apapun yang kamu takutkan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus dan firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Karena dikatakan dia bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ada kata gandum dan anggur di sana. Ini berbicara tentang apa? Tubuh dan darah Tuhan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus dan firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pertanyaan saya, apakah Gideon pahlawan yang gagah berani? Tidak. Dia bersembunyi. Dia bersembunyi. Artinya, Tuhan memandang Gideon berbeda dengan orang-orang pada umumnya memandang Gideon. Hari ini Tuhan melihat saudara berbeda dengan pandangan orang lain waktu orang lain melihat saudara.
Orang boleh melihat saudara kamu bodoh, kamu lemah, kamu gak berarti, kamu tidak terpandang. Tapi Tuhan melihat kamu berbeda hari ini. Semua kelemahan-kelemahanmu, Tuhan lihat sebagai kriteria di mana Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Kabar baik? Amin. Jadi Gideon orang yang lemah. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Saudara dan saya sering berkata seperti apa yang Gideon katakan. Katanya Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan gak sembuhin saya? Katanya Tuhan di pihak saya. Kalau Tuhan di pihak saya, kenapa saya ditipu orang? Pertanyaan saya, apakah perkataan Gideon, perkataan seperti seorang pahlawan yang gagah berani? Tidak. Ini perkataan orang yang lemah. Kalau saudara lihat pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11. Apa yang Ibrani pasal 11 katakan tentang Gideon? Mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan mereka. Mereka boleh kekuatan untuk berperang, mereka boleh kekuatan untuk menghalau musuh. Jadi Gideon adalah orang yang lemah. Gideon adalah orang yang lemah. Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkan bangsa Israel." Pergilah dengan kekuatanmu ini. Nanti dulu. Bukankah Gideon orang yang lemah? Apa maksudnya Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini? Apa maksudnya? Artinya begini, pergilah. Selama kamu menyadari kamu orang yang lemah, itulah kekuatan kamu. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Selamatkanlah bangsa Israel. Bukankah Gideon orang yang lemah? Betul? Jadi apa maksudnya Tuhan berkata pergilah dengan kekuatanmu ini? Artinya, pergilah. Selamatkan bangsa ini. Selama kamu menyadari kamu lemah, itulah kekuatan kamu. Jadilah orang yang rendah hati. Apa yang terjadi? Apakah Gideon menyadari kelemahan-kelemahannya? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Gideon menjawab malaikat Tuhan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Artinya dia menyadari kelemahan dia. Kaumku yang terkecil di antara suku Manase, sedangkan aku yang paling muda di antara keluargaku. Sama seperti Daud. Daud adalah anak yang paling kecil dalam keluarganya. Betul? Dan kakak-kakaknya kita tahu meremehkan Daud. Sangat meremehkan Daud. Dari mana kita tahu? Satu hari ketika Daud dikirim oleh ayahnya pergi ke medan peperangan untuk membawa bekal bagi kakak-kakaknya. Eliab, anak yang paling besar berkata, ngapain kamu kesini? Aku tahu niat jahatmu. Di mana kambing dombamu yang 2-3 ekor itu? Jadi dianggap rendah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Daud keluar, Allah berkata kepada Nabi Samuel, urapi dia, ini yang ini. Dan Tuhan memakai Daud, seorang pemuda, untuk mengalahkan Goliat raksasa yang begitu tinggi. Dengan apa Daud mengalahkan Goliat? Dengan ketapel dan dengan batu. Sesuatu yang tidak berarti. Ini prinsipnya Tuhan.
Saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Amin. Tuhan memakai sesuatu yang tidak diperhitungkan dan Tuhan memakai sesuatu yang tidak berarti. Amin. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, akhirnya Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau. Amin. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Saudara bisa lihat. Siapa yang sesungguhnya memukul orang Midian sampai habis? Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kredit. Kepada siapa? Kepada Gideon. Aku menyertai engkau. Engkau akan memukul. Bukan kekuatan Gideon. Dia orang lemah. Amin. Jadi Gideon orang yang lemah. Dia lemah. Dia bersembunyi. Dan dia berkata, kaumku yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun yang paling muda di antara keluargaku. Tapi Tuhan berkata, pergilah, selamatkan bangsa ini. Pergilah dengan kekuatanku. Artinya, selama kamu menyadari, kamu lemah. Itulah kekuatan kamu. Aku akan menyertai kamu. Jadi kalau saudara melihat dirimu ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, nggak ada potensi, nggak ada yang mendukung secara finansial. Ketika kamu melihat ini kelemahan, tapi Tuhan berkata, itulah kekuatan kamu. Amin. Itulah kekuatan kamu. Selama kamu merasa kamu lemah, Tuhan pernah berkata kepada Paulus, justru dalam kelemahanlah, bukan dalam kekuatan, justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna. Yang percaya boleh bilang, saudara tahu bagaimana caranya Gideon mengalahkan orang Midian? Bagaimana caranya dia mengalahkan orang Midian? Bagaimana caranya? Obor di tangan kiri. Dengan apa mereka mengalahkan orang Midian? Sangkakala di tangan kanan. Dan mereka mengacaukan musuh mereka. Perhatikan baik-baik. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 20 sampai 22. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya. Dengan apa mereka menyerang orang Midian? Obor di tangan kiri, sangkakala di tangan kanan, tidak ada pedang. Sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pedang yang mana? Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan orang Midian itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, waktu mereka meniup sangkakala, apa yang terjadi? Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada orang yang lain, lalu larilah tentara itu, semua musuh kacau balau. Gideon orang yang lemah, betul? Dia orang yang lemah, dia takut, dia bersembunyi. Dia merasa kaum keluarganya yang terkecil di antara suku Manase, dia yang paling muda di antara anggota keluarganya. Dia pergi ke medan pertempuran, tidak bawa pedang, hanya membawa obor dan sangkakala, tapi semua musuhnya kacau balau. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Bukan Gideon. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi kalau saudara hari ini melihat kekosongan, kekurangan dalam hidupmu, jangan putus asa. Itu kriteria di mana Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu masih ada harapan, tenang. Oke. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 13. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak.
Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi sejak dalam kandungan ibunya, Simson sudah dinubuatkan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Kepalanya tidak akan pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi ini nubuatan. Sejak dalam kandungan ibunya, dia tidak akan pernah kena pisau cukur karena dia akan menjadi seorang Nazir Allah. Jadi Simson dia bertumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki rambut yang panjang dan dikepang 7. Dan menurut tradisi zaman itu tidak lazim kalau seorang laki-laki memiliki rambut yang panjang, apalagi dikepang 7. Gak lazim. Mungkin diejek sama teman-temannya karena rupanya sosoknya sama seperti seorang wanita. Kita gak pernah tahu seberapa buruk ejekan yang diberikan kepada Simson. Karena bentuknya seperti seorang boleh dibilang ini kelemahan dia. Betul? Boleh dibilang ini kelemahan ini kelemahan Simson. Merupakan satu hal yang hina. Seorang laki-laki pada zaman itu memiliki rambut yang panjang, apalagi dikepang 7. Ini kelemahan Simson. Tapi di balik kelemahannya, di situ letak kekuatan Tuhan. Rambut yang panjang membuat Simson kelihatan seperti seorang wanita. Waktu dia melihat fisiknya, dia menyadari kelemahannya. Saya seperti seorang wanita. Tapi waktu Simson menyadari kelemahannya, waktu dia melihat rambutnya yang panjang, dia menjadi orang yang paling kuat di Israel. Dia menjadi orang yang paling kuat di Israel. Dan ketika tiba mulai penyelamatan yang harus Simson lakukan untuk orang Israel dari bangsa Filistin, sayangnya dia kasih tahu rahasianya kepada siapa? Delila. Apa yang Delila lakukan. Dan ini merupakan gambaran apa yang iblis lakukan sama saudara sama saya sekarang. Perhatikan baik-baik. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggil seseorang dan disuruhnya mencukur rambutnya yang dikepang 7. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Aneh. Rambutnya dicukur, kekuatannya lenyap. Kenapa demikian? Ingat, apa yang membuat Simson menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah? Rambutnya. Di saat dia menyadari kelemahannya, disitulah dia menjadi orang yang paling kuat di Israel. Karena waktu dia menyadari kelemahannya, dia selalu berpaling kepada Tuhan. Sama seperti saudara, kalau saudara menyadari kelemahan-kelemahan saudara, maka saudara akan menjadi orang yang selalu berpaling sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup, Tuhan, saya nggak mampu, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Tapi apa yang iblis lakukan? Yang iblis lakukan adalah, dia akan menyadari kelemahanmu, tapi dia akan membuat kamu merasa Tuhan tidak ada di pihak kamu, Tuhan meninggalkan kamu, Tuhan marah sama kamu.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan membuat kamu tidak lagi melihat kepada kelemahanmu yang membuat kamu berpaling kepada Tuhan, tapi dia akan membuat kamu, mengingatkan kamu akan kelebihan-kelebihan bakat yang kamu miliki. Supaya kamu mengandalkan kekuatan kamu. Tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini yang Delila lakukan. Dia potong rambutnya Simpson, yang selama ini membuat Simpson menyadari kelemahannya, dan membuat Simpson datang kepada Tuhan, mengharapkan kasih karunia Tuhan. Setelah apa yang selama ini membuat Simpson menyadari kelemahannya dipotong, dia tidak lagi seperti perempuan. Dia seperti laki-laki. Dan dia tidak lagi berpaling kepada Tuhan, dan dia mulai mengandalkan kekuatan dia. Seperti yang sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas. Aku akan merontah. Di saat itulah ketika dia mengandalkan kekuatannya. Kekuatan Tuhan pergi daripadanya. Kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak tertarik sama kekuatanmu. Kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan tertarik sama kelemahanmu. Justru dalam kelemahanlah. Bukan justru dalam kekuatanlah. Tidak, justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ketika dia tidak lagi menyadari kelemahannya. Ketika dia fokus sama kehebatan, bakat, potensi yang dia miliki. Disitulah kekuatan Tuhan tidak bisa bekerja. Yang sudah-sudah, aku meronta, aku bebas, aku lepas. Ini yang iblis lakukan. Iblis tidak mau kamu menyadari kelemahan kamu yang membuat kamu datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan saya gak mampu Tuhan, Tuhan saya gak sanggup Tuhan, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Tapi iblis akan mengalihkan saudara, melihat kepada, saya bisa kok, saya kenal si ini, saya tahu si ini, saya punya ini, saya punya itu. Di situ kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Puji Tuhan, kalau kamu memiliki kelebihan-kelebihan itu. Puji Tuhan. Kamu orang yang pintar, diberkati, kamu kenal, banyak koneksi. Puji Tuhan. Tapi saran saya, jangan bergantung kepada semuanya itu. Dari segala sesuatu yang saudara mau lakukan, selalu datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati saya punya sumber daya yang banyak. Tuhan, Engkau telah memberkati hubungan saya dengan banyak orang, saya kenal sini. Tapi lebih daripada itu Tuhan, saya butuh kasih karuniamu. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi yang kamu butuhkan dalam hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Jadi jangan bergantung kepada semuanya itu. Kamu hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kamu melihat kepada dirimu, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, gak ada sumber daya, gak ada koneksi. Jangan merasa, wah saya gak punya kesempatan. Seperti orang-orang yang hebat. No. Kamu hari ini mengerti prinsipnya Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, ingat betul-betul. Titik nol kamu. Waktu kamu dipanggil, waktu kamu percaya Yesus, waktu kamu mengambil keputusan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ingat keadaan kamu di situ. Di saat itu, Allah menempatkan kamu dalam Yesus. Dan Allah membuat Yesus menjadi hikmat bagimu. Apa yang Dia lakukan? Dia menebus kamu, Dia membenarkan kamu, Dia menguduskan kamu. Ada warisan yang begitu banyak yang Dia mau berikan kepada saudara. Dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Dari penebusan yang luar biasa. Ada begitu banyak yang Dia mau berikan. Ingat bagaimana keadaan kamu. Kalau kamu hari ini boleh ada sebagaimana kamu ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ingat keadaan kamu. Ada banyak orang yang bodoh. Ada banyak orang yang lemah. Ada banyak orang yang tidak terpandang. Yang tidak hina, yang tidak berarti. Tapi Tuhan pakai mereka.
Jadi kalau saudara melihat ada begitu banyak kekosongan, kekurangan, kamu merasa nggak pandai, kamu merasa nggak ada koneksi, kamu merasa nggak ada sumber daya, nggak ada yang mensupport kamu secara finansial selama ini. Itu kriteria yang Tuhan butuhkan. Sehingga Tuhan bisa pakai kamu. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Untuk kemuliaan namanya. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Jadi semua orang percaya punya kesempatan dan bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Semua karena kasih karunia. Tetaplah rendah hati. Kamu yang diberkati, kamu yang punya hubungan yang baik, kamu punya segala sesuatunya, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Selalu melihat kepada Yesus dan selalu minta, Tuhan, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Amin. Saya minta kasih karuniamu. Karena prinsipnya adalah semua karena kasih karunia. Caranya dengan iman, tapi prinsipnya adalah kasih karunia. Apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, tidak menentukan kamu. Amin. Justru kekurangan kamu, kekosongan kamu, ketidakberadaan kamu, kelemahan kamu, itu menjadi kriteria yang Tuhan butuhkan. Di mana Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kabar baik? Oke, bilang terakhir sama kiri kanan saudara, tenang, kamu punya harapan. Aman, aman. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami mengerti hari ini. Prinsip yang Tuhan miliki. Itu sebabnya kalau kami melihat diri kami hari ini apa adanya, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Karena kami ingat bagaimana keadaan kami waktu kami dipanggil. Pertama kali kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan orang yang terpandang. Bahkan menurut dunia kami orang yang bodoh. Kami ditipu. Kami dikeluarkan dari pekerjaan. Kami melakukan hal yang bodoh. Tetapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kasih karuniamu. Kami mengerti prinsip yang ada padamu Tuhan. Engkau memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Engkau memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Engkau memakai orang yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti. Untuk meniadakan yang tidak berarti. Itu sebabnya hari ini Tuhan. Kami percaya. Ketika orang lain menilai kami, melihat kami. Dan ketika kami melihat kepada diri kami sendiri. Selama ini mungkin kami melihat ada kekosongan, ada banyak kekurangan. Di mana kami menilai kami bukan berasal dari orang yang terpandang, yang tidak berarti. Sehingga kami merasa kami kehilangan kesempatan. Tetapi hari ini kami mendengar kabar baik. Justru apa yang kami lihat berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Justru Tuhan melihat kekosongan, kekurangan, ketidakberdayaan sebagai kriteria yang kau butuhkan. Di mana engkau bisa memakai anak-anakmu di tempat ini untuk kemuliaan namamu. Dan kami percaya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang kau berikan kepada kami hari ini, sumber daya yang engkau berikan kepada kami. Tapi hari ini Tuhan, biarlah oleh karena kasih karuniamu, kami tetap menjadi orang yang rendah hati. Kami tidak mau bergantung kepada itu semua. Kami tetap mau bergantung kepada kasih karunia Tuhan. My grace is sufficient for you. Satu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami butuh kasih karuniamu Tuhan. Karena kasih karuniamu akan menjawab semua tantangan dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin.